يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل الضلال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال وعلى جميع الآل والأصحاب بمن قد خصهم رب العلا بكمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعامه المتواثرة وآياته المتكاثرة ومنانه الغامرة، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيدي أهل الدنيا والآخرة، وعلى آله وصحبه أنجم الذاخرة. أما بعد، معاشر الحبايب المحترمين، para alim ulama, para habaib, wabil khusus aulad Syekh Abdullah Abdun yang ada di tengah-tengah kita, Al-Habib Taha wal Ustaz Taha wal Ustaz Ismail, begitu pula Al-Akhi Ustaz Husain wal Ustaz Hashim. Enggak kelihatan ini. Mudah-mudahan Allah muliakan mereka daripada orang tua, guru-guru kita semua, para hadirin. Bil khusus Syekhi Ustazi Abdul Aziz beserta keluarga, Allah beri sehat wal afiyah. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, tidak ada pertemuan yang lebih mulia pertemuan semacam ini. Pertemuan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan la yaq'udu qaumun yazkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bagi kita saudara semua sebagai umatnya Nabi, kabar gembira bagi orang-orang umat Nabi yang selalu berzikir, bertasbih, bertahmid sebagaimana hari ini kita jalankan. Illa haffathumul malaikah, diyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya. Untuk apa saudara? Yang pertama, untuk menghapus dosa-dosa kita, amin. Untuk menggugurkan dosa-dosa kita, amin. Bahkan bukan hanya sebatas dosa daripada dosa kita, termasuk dosa orang-orang tua kita. Tadi dibawakan oleh para guru kita, wa walidina wa ikhwanina wa masyakhina, itu menandakan kita doakan orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Jadi apa yang telah kita sampaikan detik ini belum bangkit dari duduk kita, orang-orang yang telah meninggal dunia, khususnya orang tua kita, urusnya guru kita, mengambil daripada hadiah-hadiah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Anna li hadza ya Rabb. Orang-orang yang meninggal dunia itu bertanya, ya Rabb, dari mana ini hadiah? Apa jawabnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, kepada orang-orang tua kita? Bistighfari waladiklak. Bahkan dalam kalimat lain dikatakan bi'ahdi waladikumal Qur'an. Di tempat ini kita berzikir, memohon ampun, kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka sampai kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Bukan hanya sebatas kita dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Saudara, begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, innallaha yubahi bikumul malaikah. Ketahui bahwa tiap pertemuan majlis-majlis zikir, majlis alim, Allah banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Sampai para malaikat bertanya, ya Rabb,
fulan bin fulan, penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Itu kali hanya datang sekali dalam tempat itu. Apa jawabnya Allah? Di dalam kitab kalau tidak salah Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Wa 'izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kazzaba bi adkhiluhumul jannah bi rahmati. Bayangkan begitu mulianya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebab sekali hadir dalam majlis. Pertama kali kita datang, Allah gugurkan, Allah diprotes oleh malaikatnya. Ini manusia banyak dosa, ini banyak perbuatan maksiat, bahkan diumpamakan misal Jabal Uhud, setinggi gunung Uhud. Allah jawab tetap, wa 'izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzaba. Subhanallah para hadirin, beruntungnya kita umatnya Nabi Muhammad, beruntungnya kita mencintai Nabi Muhammad. Tashwigan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Orang-orang yang menghadiri, melangkahkan kaki. Kita tahu ada kegiatan maulid di satu tempat, kita hadir. Terlebih dalam rutinitas mudawamah kita setiap minggu menghadiri majlis burda, majlis maulid, niscaya tashwigan lisan, orang-orang teristimewa, orang-orang yang sudah ditentukan akan mencium Nabi Muhammad. Kita yang akan memandang wajah Nabi Muhammad. Tidak semua umatnya Nabi Muhammad bisa diberi kesempatan mencium, bisa diberi kesempatan memandang wajah Nabi Muhammad. Jadi ketahui, orang-orang yang selalu cinta para ulama, cinta para habaib, cinta daripada guru-gurunya, itu adalah orang-orang teristimewa, saudara-saudara. Kita yang ada di tempat ini mudah-mudahan termasuk dalam golongan itu. Amin. Bahkan Al-Imam Al-Qutub, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi tadi sudah dibacakan fasalnya, wala Allah yanfa'u bihil mutakallima was-sami' fayadkhulani fi syafa'ati hadha an-nabiy syafi' wa tarawwahani bi rawhi dzalika an-na'im. Didoakan Al-Imam Al-Qutub, mendoakan kita, beliau 50 tahun lebih, namun dalam kalimat buku Simtud Durar tidak akan berhenti ila yaumil qiyamah. Orang-orang yang membaca, diisyaratkan dalam kalimat doa itu, wala Allah yanfu, semoga orang yang hadir, yang membaca, yang mendengar, aku doakan mereka akan mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Nah saudara-saudara, sekali lagi kita adalah orang-orang yang beruntung, yang diberi kesempatan untuk dekat dengan para ulama, dengan para habaib, dengan guru-guru kita teristimewa. Teristimewa hari ini ada dua momen yang luar biasa. Yang pertama kita bicarakan tentang Maulidin Nabi, Maulidin Rasul. Ketahui saudara-saudara para alim ulama bahwa apa yang kita lakukan zikir, apa yang kita lakukan istighfar, apa yang kita lakukan bertasbih kepada Allah, Allah bangga kepada kita, Allah senang, Allah tersenyum mandang wajah orang-orang hamba-hamba yang memohon ampun. Bahkan Allah menawarkan hal min taibin, hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin. Luar biasa. Apa yang kalian minta? Kalian berzikir memuji aku, kalian memanggil-manggil aku. Hal min taibin, hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin. Allah menawarkan apa yang kalian mau. Apa kalian mau bertobat? Apa kalian ingin minta ampun pada aku? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi saudara, teristimewa yang menjalankan, merayakan daripada Maulidin Rasul, Allah bangga dengan pujian terhadap Allah. Kita memuji dengan tasbih, takbir, istighfar. Tapi kata Allah, aku lebih bangga kepada kalian wahai umat manusia, wahai umatnya Nabi, kalian memuji daripada kekasihnya aku. Allahu Akbar. Jadi lebih bangga
Ya, sebagaimana kita saudara-saudara. Ya, ini guru kita Al-Ustadz Abdul Aziz. Alhamdulillah anak-anaknya, putra-putranya, santri begitu banyak. Ya, inilah tugas kita semua, para habaib, para ulama, termasuk saya, pesantren saya, begitu juga. Ini saudara-saudara. Ya. Berat. Ya. Namun saudara-saudara, karena keikhlasan kita untuk menjalankan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teristimewa orang-orang yang memanggil-manggil Rasulullah. Saya yakin di tempat ini selain daripada pelajaran hadis, fikih, namun ada selawatu ala Rasul yang dikatakan burdah, dikatakan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, aktsarukum alayya wa aqrabukum minni ahabbukum alayya wa ahabbukum alayya wa aktsarukum alayya salatan ahabbukum alayya wa aqrabukum minni majlisan aktsarukum alayya salatan. Jadi semakin jangan berhenti kita, semakin hari mempertinggi, memperkuat, memperbanyak salawat pada Nabi Muhammad. Makin dekat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dibawa tariqah daripada Ba'alawi, tariqahnya para habaib, diteruskan sanadnya kepada para alim ulama, para kiai yang mengajak saudara mengenal lebih dekat dengan Rasulullah, mengenal akan kebesaran Nabi Muhammad, akan kebesaran keagungan Nabi Muhammad. Sampai Jibril, saudara, Jibril dalam satu hadis qudsi mengatakan mendatangi Rasulullah, datang menghadap Rasulullah atas perintah Allah. Apa dikatakan? Ya Rasulullah, aku bisa menghitung jumlah tetesan air hujan yang turun dari mulai Nabi Adam sampai kiamat. Aku tahu jumlahnya air hujan itu. Kira-kira kita saudara nggak terbayang 1 menit, 5 menit hujan kita taruh ember, kita tidak tahu jumlah tetesan itu. Namun Jibril ini mengetahui jumlah daripada air hujan yang turun ke bumi. Namun kata Jibril, ya Rasulullah, aku mengetahui jumlah tetesan hujan itu, tapi wallahi aku tidak tahu jumlah daripada kemuliaan engkau, keagungan engkau. Tidak bisa aku menghitung kemuliaan, kebesaran engkau ya Rasulullah. Nah, inilah Nabi kita Muhammad. Jadi kalau sebagai umat, ya, alangkah mulianya majlis-majlis kita ramaikan dengan kegiatan Maulid Rasul, rumah-rumah kita hidupkan dengan Maulid Rasul, ya, semua tempat akan menjadi saksi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada ceritanya orang-orang yang merayakan, yang hadir saja sudah dimuliakan oleh Rasulullah, apalagi semacam Ustadz Abdul Aziz, orang-orang yang merayakan di rumahnya, di majlisnya dengan berkorban, memanggil para ulama umat untuk hadir beramai-ramai memuji Allah, memuji Nabi Muhammad. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ini yang dikatakan dalam ayat Al-Qur'an, falyafrahu, senang kalian, ramaikan kalian, gembirakan kelahiran Nabi kita Muhammad. Jadi kelahiran Nabi Muhammad harus, tidak ada catatan yang mengatakan haram, bid'ah, tidak senang. Bahkan Al-Quran sudah jelas, falyafrahu, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Itu jelas, seluruh mufassirin sepakat yang dimaksud karunia, keagungan, kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang beruntung, saudara. Orang-orang yang akan di akhir hayat kita adalah orang-orang yang mendapat tangan, uluran tangan wajah Rasulullah. Terlebih orang-orang tua kita. Kita hubungkan yang orang-orang tua kita. Hari ini kalau kita rayakan haul guru kita, orang tua kita juga kecepretan, dapat bagian. Orang tua saya dapat bagian, telah meninggal dunia. Para habaib, para ulama, orang-orang tuanya semua mendapat kebahagiaan daripada setiap auladnya menghadiri majlis, mengadakan perayaan seperti ini. Semua orang tua kita berbahagia. Apa yang dikatakan dalam kitab Maulid, dalam satu doa, kalau tidak salah doa birrul walidain,
Allahumma wa kama sarartahum bina fil hayati fasurrahum bina ba'dal wafah. Tuh bayangkan saudara-saudara. Ya Allah, bahagikan kami dengan orang tua kami bahagiakan sebagaimana kau bahagiakan di masa hidupnya. Jadi kalau bisa menyaksikan orang-orang tua kita yang telah meninggal di dunia ini, melihat wajah setiap kita hadir dalam majlis dengan wajah tersenyum. Bahkan dalam satu janjinya, dalam satu kalimat dikatakan orang tua masing-masing itu membanggakan anaknya. Hei, lihat tuh kawan lihat anakku itu ada di situ hadir. Yang satu lagi membanggakan, itu anak saya. Saling membanggakan anaknya kalau menjalankan daripada perintah daripada Nabi Muhammad, menjalankan daripada ibadah-ibadah seperti ini. Kebanggaan bagi orang-orang tua yang telah meninggal dunia, saudara-saudara. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau cerita tentang Nabi Muhammad tidak ada habis-habisnya, berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan di dalam kitab maulid, baik maulid Dibai, maulid al-Habsyi, maulid Di'allami, apa dikatakan Di'allami annal azab muhaffafun fi kulli itsnaini li farhati biman wafana. Sampai Allah Subhanahu wa taala menghapus sebab kemuliaan, meringankan sebab kemuliaan Nabi Muhammad. Abu Lahab setiap yaumul Itsnin diringankan azabnya, diazab kubur oleh Allah. Sebab apa? Hanya gembira pada hari Senin. Waktu kelahiran Nabi Muhammad masih bayi, itu Abu Lahab senang dengan wajah bayi, berseri-seri, berceria, memanggil tetangganya, "Hei, ibnu akhi," melahirkan. Lihat saudaraku, anaknya ini baru lahir. Potong sapi, kalau bahasa kita, potong unta, potong kambing, pesta meriah. Untuk apa? Hanya menyambut kelahirannya Nabi Muhammad. Lepas dari itu, Abu Lahab seumur hidup mendendam, membenci, dan bahkan tidak ada henti-hentinya berpikir untuk membunuh Nabi Muhammad. Sampai Allah catat dalam Al-Quran, kitab Al-Quran dimanakan tabbat yada abi lahab wa tab. Tidak sembarang saudara-saudara. Allah tuliskan nama manusia ini di dalam satu kitab. Ada kemungkinan dua. Yang satu tentang nabi-nabi, orang-orang yang diumpamakan orang mulia oleh Allah, para anbiya. Tapi yang dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Fir'aun, Qarun, termasuk Abu Lahab adalah orang yang dicontohkan. Hei, wahai manusia, hati-hati contoh orang-orang seperti ini. Namun saudara, Abu Lahab ini hanya satu tetesan, hanya satu noktah, titik. Dikala Nabi Muhammad dilahirkan, gembira. Cukup itu doang. Annal adzab muhaffafun fi kulli itsnaini li farhatihi biman wafana. Allah berikan keringanan di mana lahirnya Nabi Muhammad yaumul Itsnin, maka pada hari itu Allah perintahkan untuk tidak menghukum Abu Lahab karena gembira kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana kita saudara-saudara yang dari lahir, yang dari anak-anak ditanamkan mencintai Nabi Muhammad, maka juga orang tua kita, sebagaimana tadi Ustaz Al-Habib Fahmi mengatakan, didik anak kita, addibu auladakum ala thalathati khisalin. Apa yang pertama? Qiraatul Quran. Jangan sampai anak kita tidak bisa baca Quran. Rugi. Benar apa yang disampaikan oleh guru kita Habib Fahmi. Ya, untuk urusan dunia diutamakan, akhirat tidak utama. Banyak orang-orang tua yang menyesal setelah tua bahwa anaknya tidak seperti contoh-contoh anak-anak yang saleh. Bisa kita lihat catatan daripada seorang mantan presiden kita, Habibie mengeluarkan isi hatinya, unek-uneknya saudara-saudara. Presiden kita Habibie mengeluarkan isi hatinya, menangis, mengeluh. Apa dikatakan? Aku menyesal kenapa anak-anakku dulu tidak aku masukkan pesantren, tidak aku didik ke para guru-guru agama. Aku lempar ke Amerika, aku lempar ke Jerman. Mereka belajar pendidikan dunia. Sekarang aku menyesal di akhir umurnya. Presiden Habibie itu menyesali perbuatan itu, saudara-saudara. Ini di akhir daripada bicara saya, saudara-saudara, kita beruntung ini, aulad kita ini semua, ya, saya rasakan sebagaimana yang dirasakan Ustadz Abdul Aziz. Ya, saya 20 tahun pesantren saya, dan 20 tahun pesantren saya tidak bayar sama sekali. Bebas, 1000 perak pun tidak boleh bayar sama saya. Saya mau ittiba kepada Imam Al-Habib Abuya Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, dan guru kecintaan saya Syekh
Ustadzuna Abdullah Abdun, orang yang dimuliakan saudara-saudara. Orang yang zuhud, kalau bicara beliau tidak berat rasanya. Banyak kenangan-kenangan yang saya lihat ini orang guru kita ini, syekhuna ini, orangnya lembut saudara-saudara. Lembut, tidak banyak bicara. Ya, ya. Itu sama dengan sekarang kalau lagi kita didik anak-anak kita. Itu tiap subuh mesti jendela kamar saya digedor-gedor tuh pakai kayu. Ada ngalamin juga alumni-alumni semua ini ya. Ya, diketok tuh kamar tuh. Gom, jalan kamar lain. Itulah cinta yang luar biasa. Ya, kecintaan orangnya wara. Ustadz ini ustadz yang wara. Ya, khafif, galbus salim, nggak ada kebencian, nggak mau ngomongin orang, nggak mau berkumpul bicara hal-hal yang tidak, hanya tugasnya didik agama. Bahkan saudara-saudara, sampai ada satu hal yang masih saya ingat. Dulu al-ustazuna itu banyak yang bicarakan tidak baik. Karena apa saudara-saudara? Karena jarang hadir haul. Ada hall di mana Surabaya, hall ada di Malang, hall Maulid di mana Jawa Timur. Tidak. Jarang sekali datang, bahkan boleh dibilang terhitung datangnya. Itu jadi fitnah. Jadi pembicaraan. Apa dikatakan? Wah, ini Wahabi, ini benci. Itu Ustaz Abdullah Abdun dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun diam, dengar itu. Sampai kita dikumpulkan berapa anak senior. Dia ceritakan, kenapa anak tidak ada musuh, anak nggak benci orang, anak nggak pernah bicara, anak diomongin orang katanya. Masalah bab seperti itu. Bagaimana saudara katanya? Saya ini di pesantren saya ini anaknya yang hadir, yang jadi santri saya sebagian besar para habaib katanya. Kok saya benci habaib katanya? Yang hadir, yang cinta, yang mondok ini anaknya habaib kubar lagi bahkan. Cucunya Pekalongan, cucunya Kuitang, daripada Habib Abdurrahman bin Syekh, waladnya begitu, hampir semua. Ya, Ustadz Habib Hadi Al-Haddad, hampir para wali Allah cucunya ada di situ, saudara-saudara. Gimana saya benci katanya. Itu kita nangis dengernya. Tapi nggak dijawab. Orangnya nggak mau jawab beliau ini. Ya, saya lihat putra-putranya juga begitu, dari mulai Habib Toha, Habib Ismail, Ustadz Toha, Ustadz Ismail, Hussein, ikhwanina, semua tak banyak bicara saudara-saudara. Nah, itulah orang-orang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang perjuangan beliau luar biasa guru kita ini. Ini yang ada di hadapan anak-anak, ini yang hadir di depan hampir sebagian besar mungkin alumninya dari angkatan ke angkatan. Kalau tidak salah Ustadz 87 ya. Iya, saya masih juniornya berarti saya 90. Saya dulu Syekh Mulahilah Abdul Aziz Ibrahim Al-Hindwan, ya, Bahswan Al-Hindwan fi Haidar Al-Hindwan Allah yarhamuhu. Ya, subhanallah. Sama anak-anak mondok begitu. Ya, perlu kesabaran. Ya. Memang penyakitnya kita sebagai santri itu, ya, Habib punya santri juga sama. Habib semangatin. Saya contohkan para habaib, itu anak-anak kita mondok ini seperti pohon. Ya. Baru tumbuh itu pohon, mulai ada pentilnya, ada yang jatuh ketiup angin. Nah, itu setahun keluar. Ntar ada buahnya udah mulai besar, udah mulai masak, ya, dimakan sama kalong, kampret. Ya, artinya nggak betah lagi itu mondok, baru 2-3 tahun. Ya, ada yang sampai matang, belum tuannya ambil, diambil orang. Ya, itu apa? Buru-buru kawin dia. Ya. Sampai tersaring saudara-saudara. Dari 100, 200 anak, 100 anak, itu tersaring. Semua insya Allah mulia kalau cinta tiba kepada gurunya. Ya. Tapi kalau benar-benar menjalankan itu nggak ada ceritanya. Wahai orang tua asuh, bapak-bapaknya anak-anak kita, nggak ada yang namanya mondok 3 tahun tuh pinter, nggak ada. Ya, wong namanya saya katakan kepada orang tua santri saya, yang namanya sekolah saja SD 6 tahun, betul? Betul, SD 6 tahun. Tambah lagi SMP 3 tahun, betul? 9 tahun. SMA tambah lagi 3 tahun, 12 tahun. Belum bisa apa-apa, kerja di Indomaret dia. Betul tidak? Itu kalau kita anak-anak bisa 12 tahun, saya yakin udah jadi ustadz, udah alim. Pembelajaran sekarang luar biasa.
Santri saya sampai ada 15 tahun sampai sekarang belum keluar. Betah makan dulu kerjaannya. Jadi saudara-saudara, anak-anak khususnya, ya, ayo semangat yang tinggi kita kalau di pondok. Saya punya putra yang pertama, ya, ini ponakan-ponakan saya itu, Ustaz Ali bin Abdul Qadir, semua yang belajar di Hadramut. Saya katakan mana saya, kau berangkat mulai hari ini naik pesawat, jangan ingat bapakmu lagi, abahmu. Kau 3-4 tahun boleh kau telepon 2 tahun bah kangen, gak ada kangen-kangen. Tuh, begitu saudara-saudara, keras kita harus. Orang tua itu akan bangga terutama setelah meninggal dunia. Kalau orang tua kalian meninggal dunia itu akan bangga, ngalir terus pahala daripada zikir-zikir kita, ibadah-ibadah kita. Maka jangan berhenti, jangan putus asa, hadapi kesabaran, penuh kesabaran. Dan yang terakhir saudara-saudara, ini senior-senior, alumni-alumni daripada Darut Tauhid, Ustadz Abdul Aziz, semua hampir semua nih, regenerasi masing-masing. Ini nggak ngumpul saja semuanya ini, padahal banyak. Ya, ada satu hal yang menjadi kebanggaan kita punya Darut Tauhid. Ya, setelah Ustadz Ismail, itu Darut Tauhid di zaman kita itu saudara-saudara yang dibanggakan oleh para ulama-ulama. Di antaranya Abu Yal Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, banyak santri dari sana yang diambil dari Darut Tauhid. Al-Habib Umar bin Hafid, Al-Habib Umar bin Hafid pertama turun di sini mencari santri-santri dari pesantren satu dicari-cari. Setelah dipelajari oleh Al-Habib Umar bin Hafid, itu dilihat adanya di Darut Tauhid cahaya aulat-aulat yang luar biasa. Maka ditarik, minta izin dengan Ustaz Abdullah Abdun agar anak-anak yang pintar ini dibawa ke Hadramut. Jadi pada saat itu paling terbanyak alumni angkatan yang diambil dari Darut Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya sahal. Habis. Saya ulangi lagi saudara-saudara. Jadi saudara, anak-anak Habib semua santri, banggalah kalian. Banggalah kalian bahwa daripada guru kita sanatnya orang-orang saleh semua. Guru besar kita, dan kebanggaan Darut Tauhid pada saat itu luar biasa. Ya, banyak sekali di zaman Habib Umar bin Hafid. Kalau sekarang kan masuk, kalau dulu Habib Umar yang datangin pesantren itu ke Darut Tauhid, Darul Lughah, Darul Hadis, Darul Da'wah yang sekarang semua didatengin. Dilihat hanya Darut Tauhid, sehingga hampir 20 dari 30 orang, 15 orang itu dari Darut Tauhid yang diambil. Yang lainnya cuma satu santri Darut Tauhid banyak. Karena apa? Dilihat luar biasa didikannya guru kita, murabbi Syekh Abdullah Abdun ini, saudara-saudara. Termasuk ya para angkatan pertama seperti adik saya Habib Ja'far, itu Darut Tauhid. Ya, Syekh Ridwan Al-Amri, Darut Tauhid, semua itu masih di bawah kita jauh itu. Ini yang paling senior ini nih, termasuk ini. Ya, nah jadi bangga kita sebagai keluarga besar daripada Darut Tauhid, anak-anak daripada guru kita Syekh Abdullah Abdun. Semoga beliau dimuliakan oleh Allah, semoga beliau disampaikan kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW, dan kita minta kepada putra-putranya untuk selalu membimbing kita yang ada di sini, menjalani tarikah datuk-datuknya guru-guru kita. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang membanggakan bagi orang-orang tua kita, membanggakan bagi guru-guru kita, membanggakan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak bangkit di tempat ini, hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan sahibul bait, sahibul majlis, sahibul mahad, Allah beri panjang umur, Allah beri sehat wal afiah ya Rab, ya Rab, ya Rab. Panjangkan umur guru kami ya Allah, berikan ilmunya kepada kami ya Allah, penuhi kesabaran keridhaannya ya Allah. Ya Allah, angkat derajat daripada guru kami Syekh Abdul Aziz. Mudah-mudahan dengan kemuliaan ini, daripada amal ini, menjadi pendekatan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.